berbahaya. Karena apa? Karena si bargaining power dari customernya, dari konsumennya itu jadi besar. Karena kalau nggak dijual ke saya, kamu mau jual kemana lagi ya yuk? Ya kan? Kalau kamu nggak mau manut saya misalnya pemilik pabrik roti, yang pembeli besarnya, kalau kamu nggak manut harga saya, kamu mau jual kemana lagi ya yuk? Kamu nawarin pabrik roti yang lain, dalam konteks ini, dia mengatakan semisal hanya akan ada beberapa pembeli besar. Makanya biasanya yang dilakukan oleh si pabrik gula itu nggak mau terlalu tergantung kepada pembelinya. Dia kalau misalnya pembelinya memang cuma A dan B, dia akan mencari yang C, mencari yang D, mencari yang F, dan lain sebagainya. Jadi kalau A dan B berulang, nggak apa-apa, aku masih punya yang C sama yang D. Itu sumber persaingan juga bisa dimunculkan dari aspek itu. Sip, top, Marco top, paham? Marco good. Very good. Oke, tadi udah ya, tuing. Oke, terus sekarang, ketawanya nggak bisa diem. Mbak Embun ketawanya nggak bisa diem. Coba kalau makan lagi Mbak, mungkin nanti, mungkin akan karena nggak makan tadi Bu. Oh, karena nggak makan ya, jadi ketawa ya. Dia pikirannya melayang-layang. Jadi cacing-cacing yang di dalam itu ketawa terus dia ikut. Ya kalau gini, sini, sini, gitu. Wes, ting. Terus habis itu di dalam pabrik, di dalam industri sendiri, apakah dia bisa ada persaingan? Ada, misalnya dari pabrik gula yang lain, gitu kan? Itu bisa juga menimbulkan persaingan. Itu yang dimaksud dengan level of rivalry. Kemudian di sini ada yang potential for entry. And easy entry leads to lower prices and profit. Apa bahasa Indonesia Mbak? Gampang. Ayo. Itu akan memimpin, memudahkan harga dari keuntungan. Benar maksudnya. Kegampangan, kemudahan untuk masuk kemana? Masuk ke industri yang ada di sini. Itu akan menurunkan harga dan keuntungan. Ya kan? Misalnya pemerintah kemudian nggak ngatur berapa jumlah pabrik gula yang ada di Indonesia. Semua boleh buka. Semua boleh bikin gula. Yang di laut boleh bikin gula, yang di darat boleh bikin gula. Udara juga bikin gula, yang di dasar juga bikin gula. Misalnya semacam itu ya. Maka itu akan membahayakan industri ini nih. Terlalu banyak saingan. Karena kemudian semuanya bisa sesegera mungkin bikin pabrik gula. Makanya biasanya pemerintah masih main di sini. Ngatur berapa jumlah pabrik gula, berapa jumlah. Lagian pabrik gula itu kan modalnya besar begitu kan, sehingga kemudian memang perlu diatur oleh pemerintah. Kalau bikin pabrik gula, kira-kira modalnya berapa? Saya juga nggak tahu ya. Tapi waktu saya jalan-jalan ke pabrik gula Gondang Legi yang ada di Klaten, itu memang alat-alatnya besar. Nggak canggih, besar gitu. Jadi kayaknya mahal gitu ya. Maafkan saya teman-teman. Dalam konteks itu saya nggak tahu. Mohon maaf ya. Coba nanti tanya di Google. Atau tanya pada Mbah Deni ya nanti ya. Oke, ya. Setelah ini kan Mbah Deni kan. Sip, oke. Terus satu lagi yang belum kita jelaskan adalah substitute. More available substitutes tend to drive down prices and profits. Artinya, pucet tawa aku yo iso nek ngomong ngono kuwi. Ayo, Mbak. Mbak DJ. Ini loh. Lebih tersedianya barang pengganti yang bisa cenderung akan membuat harga itu semakin turun dan memberikan keuntungan. Betul. Kalau pabrik gula, maka barang penggantinya apa? Barang pengganti gula. Madu, misalnya. Terus? Apa lagi? Sayang. Kan manis.
Iya. Jadi kalau bikin kopi di depan saya nggak usah pakai kopi, nggak usah pakai gula, Pak RT. Ya, bikin. Pak RT ini tersipu ya, saya. Tapi kelas kemarin tuh Pak RT nunduk gitu. Pokoknya kalau baru nggak materi gitu Pak RT dongak. Kalau pas materi nunduk. Nanti lucu lagi, dongak lagi. Materi lagi, nunduk lagi. Oh ya, Pak RT maaf ya Pak RT ya, maaf ya Pak RT ya, maaf ya Pak, maaf ya Pak. Saya Mbak. Nanti Pak RT tuh mutung pulang dari sini gitu ya. Saya fun kelas hari ini, iyalah kenyang gitu. Ya, wes ya, oke ya, 5 forces competition semuanya saya jelaskan. Itu juga bisa menjadi salah satu cara Anda untuk mengidentifikasi siapa saja sih kompetitor di dalam bisnis Anda. Sip, itu materi sebelumnya. Masih ada pertanyaan nggak materi sebelumnya? Enggak? Pola pikir primordial. Pola pikir primordial. Gimana Kak? Mondial. Tinggal 30 menit. Nggak apa-apa ya, nanti kita tabrak kelasnya Pak Denny 30 menit. 8.22. Pemerintah belum melakukan, Pak Denny-nya nabrak. Pak Denny biar nabrak tembok nanti. 8. Nggak boleh ya, 8.22 ya. Oke, sip. Pemerintah belum melakukan transformasi budaya merubah pola pikir feodal primordial dan adil. Saya juga baru cari kok. Itu ada yang itu ya, ada yang ini cacat produksi. Oh, feodal. Halamannya begitu. Oh, pemerintah belum melakukan transformasi budaya merubah pola pikir feodal, primordial, dan primitif yang irasional ke arah pola pikir yang lebih demokratis, terbuka, alhamdulillah, dan adil. Maksudnya, saya juga nggak tahu. Kalau lihat dari konteksnya, konteksnya adalah, pola pikirnya masih birokratis gitu ya, masih desa gitu, masih sentralisasi, jalur kewenangannya masih tinggi, struktur organisasinya masih tinggi, jadi semuanya sangat birokratis, satu level menuju level yang lainnya. Udah ditungguin lama-lama, amin, itu lama-lama jadi doa. Wow lah. Oke, ya maksudnya adalah semacam itu ya. Nanti kalau arti katanya silakan tanya kepada Mbak Google. Pinter ya Anda lama-lama ini. Lama-lama pinter search materi di internet. Awas kalau sampai copy paste tugas dari internet. Oh, tak jaweri satu-satu nanti. Gimana caranya? Loh, Anda kan gampang ngeceknya gitu. Tinggal aja saya copy. Look gitu keluar nanti di situ sumbernya dari mana. Iya dong. Loh, saya juga pernah jadi penjahat. Makanya jangan coba menjadi penjahat di depan saya. Loh, nggak baik. Kalau penjahat yang sudah insyaf itu harus mencegah supaya orang-orang tidak menjadi jahat. Gitu. Kalau Anda baru mau jadi penjahat sekarang terlambat. Sekarang ini zamannya orang baik gitu. Saya langsung speechless gitu. Oh ya, apa benar saya? Tapi saya sudah insyaf, Mbak. Iya, kan lebih baik dari penjahat insyaf daripada jadi penjahat gitu. Alah, oke. Ayo harus minta maaf loh sama saya, nanti saya sakit hati loh. Minta maaf ya, dimaafkan gitu. Alah, Jen. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti lebaran dimaafkan kalau sudah bawa parcel. Wes, yuk motivasi sama komunikasi. Kelasnya akan saya mulai dari motivasi. Ya kan? Kali ini akan datang seorang teman yang akan ngasih tahu, nggak ngasih tahu sih, sharing
motivasi, tentang pengalaman, tentang